Selamat datang di segmen Miras. Motivasi biar waras. Di sini gue mau bertanya, pernah nggak kalian ngerasa di mana keadaan atau situasi kalian itu nggak baik-baik aja? Tapi otak atau pikiran kalian pengen tetap berpikir bahwa akan baik-baik aja. Atau sama halnya ketika kalian dihadapi pada situasi di ujung tanduk. Terus, kucuk-kucuk datang, teman atau stranger yang bilang dengan tanda kutip, udah, gak apa-apa, semuanya akan baik-baik aja kok. Hidup ini emang gitu, jalani aja, pasti lo bisa. Masalah lo tuh kecil. Pernah gak kalian merasa hal yang seperti gue sebutin tadi? Kalau pernah, selamat. Anda adalah satu orang yang mengalami yang namanya toxic positivity. Sebenarnya apa sih toxic positivity itu? Menurut dari Profesor, Doktor, Insinyur dari dosen Fakultas Ilmu Imajinasi, Mr. Duns, atau disingkat sebagai Dojinshi, beliau memaparkan bahwa toxic positivity adalah suatu keadaan di mana seorang individu bertingkah atau berpikir pada keadaan positif, meskipun sebenarnya berseberangan dengan realita yang ada. Yang dimana pada artinya dalam keadaan yang sulit, yang hasil akhir dari usaha yang ia inginkan tidak sesuai atau bahkan jauh dari pikiran, bahkan hingga tahap merugikan dirinya. Individu tersebut tetap akan berperan bagaikan aktor profesional, menggunakan topeng anti peluru untuk tetap sesuai dengan peran positifnya. Wow, toxic positivity terdengar seperti sebuah racun yang terlihat seperti madu murni jika mendengar dari penjelasan dari Dojinshi. Terus, kenapa sih? Kok kita bisa terjebak atau bahkan sering terjadinya toxic positivity? Kalau menurut pendapat gue pribadi, ini semua bisa terjadi karena kita takut gagal dalam menghadapi suatu persoalan dalam hidup. Kita mulai menanamkan sugesti bahwa semua akan baik-baik aja. Namun, kesalahan dari diri kita adalah kita cenderung untuk lari dari realita. Dan kita merasa bahwa persoalan yang kita hadapi terlalu berat buat kita dan lebih baik kita ambil dari sisi positifnya aja. Tanpa menimbang apa sisi negatifnya, padahal sudah seharusnya kita melihat dari berbagai perspektif. Mulai dari melebarkan pandangan dan tidak menggunakan kacamata kuda. Boleh aja kita berpikir positif, tapi harus diimbangi dengan realita yang ada. Contoh simpel lagi nih, ketika lo menghadapi ujian nasional, apapun itu, dan lo nggak belajar, bahkan sampai tibanya ujian itu, tapi lo menanamkan dalam pikiran bahwa lo pasti lulus ujian tersebut dengan dapat nilai tinggi seantero Indonesia di antara siapapun itu yang ikut ujian. Pokoknya lo nomor 1. Cuman, kemungkinan lo untuk dapat nilai jelek jauh lebih besar daripada nilai standar. Apalagi peringkat seantero Indonesia. Dan buruknya lagi, kalaupun lo pengen ikut ujian perbaikan, lo mesti nunggu waktu. Udah paham kan maksud gue? Di sini yang seharusnya lo bisa ujian sekali dan bisa lulus dengan setidaknya nilai standar, dengan lo belajar dengan sungguh-sungguh sebelum hari ujian itu, tapi lo malah harus buang waktu, tenaga, uang dan pikiran. Iya, gue tahu. Pasti di antara kalian ada yang bilang, lah, gue nggak belajar tapi tetap dapat nilai bagus tuh saat ujian. Well, ya biar gue kasih tahu aja nih. Lo yang ngomong kayak gitu, bullshit tai kebo, men. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak pernah belajar sekalipun dalam hidupnya. Setiap individu pasti belajar. Mau dari internet, buku, atau pengalaman orang lain. Kalau lu bilang, lu ngerasa nggak pernah belajar, ngapain orang tua lu susah-susah bayarin SPP buat lu? Wahai, sekalian aja lu buka lapangan pekerjaan, biar Indonesia makin sejahtera. Lagian masih banyak yang mau sekolah. Kalau lu udah bisa ngerasa saking cerdasnya, lu yang ngomong begitu cuman bisa pamer, atau bahkan membohongi diri sendiri. Gue nggak tahu lah ya. Pas lu baru brojol, dari diri lu tuh langsung lari. Maraton 1000 km, bolak-balik 7 kali semenit. Ya mungkin aja, kita nggak pernah tahu. Mungkin lu ajaib di antara yang paling ajaib. Tapi ya, gitu maksud contoh gue. Lu nggak bisa berharap akan keberuntungan. Keberuntungan adalah hak mereka yang usaha mati-matian dengan persisten. Dan, lu juga nggak bisa beranggapan dari setiap persoalan yang tengah lu hadapi ini bisa lu tinggal begitu aja dengan menanamkan kesesatan bahwa semua akan baik-baik aja. Lu harus bisa yang namanya menyelesaikan itu. Sesulit apapun itu,
Mungkin emang terdengar cukup penohok atau semacamnya. Tapi ya, mau gimana lagi? Baik lagi. Menurut gue itu adalah jalan yang terbaik. Lu ikutin bersyukur, nggak diikutin saran gue juga nggak apa-apa. Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah, yang pertama, lihat realita yang ada pada persoalan. Dan yang kedua, tetap positif dan mencari solusi. Sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya.